ya. Ada Bapak Ibu juga yang di industri kakao, saya mungkin ada yang bisa menjelaskan later on. Nah, dulu Indonesia itu ranking 3 penghasil kakao terbesar di dunia. Di tahun 2018 pada saat saya 2019 pada saat saya melakukan assessment untuk kakao, kita melorot ke ranking 6. Isunya apa? Isunya utama, tanahnya itu tidak ada 2 isu sebenarnya. Tanahnya tidak produktif. Kenapa tanahnya tidak produktif? Banyak tanah-tanah di Indonesia itu yang terlalu acidic, terlalu asam, sehingga sulit untuk ditanamin, gitu ya. Kemudian ada capability petani-petani tidak, anak-anak muda terutama tidak mau lagi menjadi petani, gitu, karena dianggap tidak menguntungkan. Nah, ini adalah ada capacity dan kita ada masalah ekosistem di sini. Ini adalah 2 isu ya, environment and social di sini. Sehingga kemudian kita melorot turun ke 6. Nah, ekosistem yang rusak, resources juga seperti itu. Kita bicara resources tidak hanya bicara tentang fossil fuel, kita juga bicara tentang air, ya, air yang sangat penting. Nah, banyak film-film tentang apokalips yang menjelaskan imagination dari orang-orang Hollywood gitu ya, apa yang akan terjadi. Human health contohnya kayak film-film zombie gitu ya, ada virus gini terus orang pada mati semua. Ekosistem contohnya adalah film Interstellar. Di film Interstellar gitu ya, tanahnya tidak bisa lagi ditanam mikrob sehingga kemudian mereka mencari planet lain. Ya, resources ada filmnya juga. Filmnya adalah Avatar yang biru-biru, gitu ya. Mereka tidak punya sumber energi sehingga mereka mencari planet lain yang masih punya sumber energi. So, sustainability is about protecting these 3 areas of protection, human health, ecosystem, dan resources, yang merupakan areas of protection di life cycle assessment. Jadi pada saat kita di life cycle assessment, kita menghitung area impact to these areas of protection, bagaimana kemudian kita bisa improve supaya tidak ada damage di ketiga area of protection ini. Nah, sekarang pertanyaannya, how to prove that we are sustainable? Di LCA ada 7 prinsipal. Pertama adalah life cycle perspective, environmental focus, continuous improvement, relative approach atau functional unit, transparansi, comprehensiveness, dan priority on scientific approach. Saya tidak akan bahas satu persatu ke-7 prinsipal ini, tapi saya akan pilih beberapa yang penting. Pertama adalah life cycle perspective. Ya, cradle to grave. Life cycle assessment adalah cradle to grave. Nah, apa sih maksudnya? Pada saat Bapak Ibu punya suatu barang, ya, Bapak Ibu bayangkan saya punya pot lah di sini ya, kebetulan saya punya pot dari kaca. Dari pot kaca ini Bapak Ibu bayangkan itu bikinnya awalnya dari mana kaca itu? Dari pasir kuarsa, gitu ya. Terus dipanaskan dan lain-lain, dibentuk, kemudian jadi kaca, pot kaca. Kemudian what is the end of life of that kaca? Kita jadi urut nih ya, raw material, manufacturing, distribution, use, dan end of life. Kita urutkan di situ. Itu adalah cycle perspektifnya. Jadi setiap kali Bapak Ibu melihat suatu produk, Bapak Ibu perhatikan atau Bapak Ibu harus pikirkan, ini awalnya di mana, ini akhirnya di mana. Contoh baju. Baju, ini baju awalnya mungkin dari bahan katun gitu ya, dari kapas. Kemudian kita pakai selama bertahun-tahun, mungkin kalau kita udah bosen, kemudian kita kasih ke orang, atau kita jual ke second hand market, atau kita kasih ke mana-mana. Habis itu kalau udah super jelek banget, what happen dengan baju tersebut? Apakah dia jadi majun, terus akhirnya dia dibakar, setelah udah kotor majunnya, atau dia simply langsung masuk ke landfill? Atau dia kemudian di recycle, upcycle menjadi something else, jadi fiber lagi misalnya. Ini adalah life cycle perspective. Jadi saya minta Bapak Ibu sekalian, setelah hari ini kita short training ini, gitu ya,
Bapak Ibu kalau ngelihat barang, bayangkan gitu ya, ini life cycle-nya dari raw material, manufacturing, distribution, usage, dan end of life itu seperti apa. Nanti kita bisa correlate. Misalnya, kalau kita memproduksi raw materialnya dari dalam negeri, ya, dari dalam negeri, kemudian kita transportkan dekat, transportasinya dekat, gitu ya, transportasinya dekat, kita berapa banyak karbon yang dikeluarkan pada saat transportasi yang dekat tersebut? Kecil. Tapi pada saat kita import raw materialnya dari Eropa misalnya, jauh, atau bahkan dari Amerika Latin yang setengah globe, gitu ya, setengah bumi kita, berapa environmental impact dari transport tersebut? Tentunya akan besar. Nah, kalau kita lihat itu adalah environmental aspeknya, sosial aspeknya apa? Local procurement. Nah, pada saat kita punya local procurement, kita akan meningkatkan perekonomian dari masyarakat lokal kita. Jadi sustainability di sini udah masuk di dua aspek. Pada saat kita melihat life cycle perspektif, framework-nya bisa kita gunakan untuk environment dan juga kita bisa gunakan untuk sosial. Kemudian di LCA kuncinya adalah transparansi. Ya, transparansi. Karena LCA bisa dimodelkan dengan berbagai macam cara. Metodenya, pendekatannya bisa berbagai macam cara, detailnya. Untuk mendapatkan suatu angka ini. Misalnya saya tadi sebutkan, saya tadi mau ngirim barang kan ya, raw material lokal. Naik apa? Naik beca. Salah aja ya, naik sepeda. Atau naik mobil listrik, atau kita pakai kendaraan diesel yang emisinya tinggi, misalnya dieselnya diesel lama, knalpotnya hitam misalnya, seperti itu. Jaraknya berapa? Ya, 10 km, 100 km. Dari mana kita dapetin informasi jaraknya? Apa kita ngitungin meteran kilometer dari truknya atau mobilnya, atau kita pakai Google Map untuk tahu jarak dari satu poin ke poin lain. Ini semua bisa berbagai macam approach, Bapak Ibu ya, dapetin angka tersebut. Sehingga di LCA yang penting adalah transparansi. Caranya seperti apa? Tolong jelaskan. Metodenya seperti apa? Asumsi apa yang diambil? Ada limitation atau keterbatasan apa yang digunakan? Itu semua dijabarkan di dalam LCA report yang menunjukkan transparansi kita. Nah, ini sebenarnya align juga ya, karena di sustainability reporting yang diminta adalah juga transparansi, tapi seberapa transparan, nah itu ya pros and cons. Karena kalau sustainability reporting untuk komunikasi keluar, LCA biasanya digunakan untuk informasi report ke dalam internal, walaupun report bisa saja. Kemudian kunci lagi di LCA adalah comprehensiveness. Nanti saya ada slide menjelaskan bagaimana kita bisa komprehensifnya. Kemudian priority on scientific approach. Di LCA, nah saya masuk ke LCA. What is LCA? What is life cycle assessment? Life cycle assessment is a compilation and evaluation of input, output, and potential environmental impact. Potential environmental impact di sini dari suatu produk throughout its life cycle. Jadi ada 4 tahap, ada goal and scope definition, inventory, impact assessment, dan interpretation. Dan seperti tadi saya sampaikan di life cycle perspektif, kita melihat extraction of raw materials, design and production, packaging, use maintenance, disposal, end of life, ini semua kita lihat. Kuncinya apa pada saat kita menghitung life cycle assessment, pada saat kita menghitung environmental impact-nya, potential environmental impact-nya. Yang kita hitung adalah the natural resources yang kita ambil dari alam, dan emisi yang keluar di setiap tahap produksi atau di setiap tahap daur hidupnya. Ya, ini semua adalah environmental impact. Pada saat dia bisa muter terus, ya,
di reuse gitu ya, atau repair, remanufacture, recycle dan lain-lain. Ini kita mengurangi penggunaan natural resources, kita mengurangi emisi atau limbah yang kita keluarkan ke alam, akhirnya kita di sini menjadi carbon neutral gitu. Ya, carbon neutral. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah mencapai carbon neutral, tinggal kita report di sustainability report. Nah, di LCA sih komprehensif karena tadi kita mencoba menjabarkan di seluruh tahap daur hidupnya, ya, seluruh tahapan kita address. Kemudian data-data yang kita kumpulkan itu komprehensif juga. Kita identifikasi inputnya apa, ada raw material enggak, ada material pendukung enggak, ada energi, transport, ada enggak, sudah ada belum, udah ke cover belum. Kemudian apa outputnya, produk, co-product, by-product, what is the emission, emission to air, emission to water, emission to soil, ini semua adalah basic. Jadi di setiap proses, di setiap tahap kita capture semua informasi ini secara komprehensif. Pada saat kita sudah capture ini komprehensif, kita kemudian dapat menghitung impact kita. Apakah kita mau hitung impact kita semua, ini ada 13 atau 18 impact kategori dampaknya, atau kita hanya fokus mau ke climate change saja misalnya, satu dampak kategori, global warming potensial. Ya, di datanya sama. Ya, data yang digunakan sama, inventory-nya ini komprehensif. Tapi pada saat kita mapping ke impact assessment ini, kita classify atau melakukan klasifikasi ke environmental impact kategori, kita lakukan di sini bisa multi impact category assessment. Tujuannya apa? Untuk avoid shifting of environmental impact. Ya, bisa saja kita address-nya climate change, tapi padahal kita jadi tidak melihat bahwa terjadi ecotoxicity atau terjadi acidification atau eutrophication, pencemaran air gitu. Kita tidak melihat. Dengan kita punya full comprehensive assessment, kita bisa melihat berbagai aspek. Nah, berbagai aspek ini kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif semua. Karena informasi dari inventory kita transform, kita mapping, kita karakterisasi sesuai dengan emission faktornya atau characterization faktornya, sehingga kita akan dapatkan hasil. Nah, pada saat bagaimana caranya kita identifikasi bahwa ini adalah hotspot, kita lihat angkanya yang paling besar yang mana, di proses apa. Pada saat kita mendapatkan ini adalah proses yang paling tinggi, atau kita sebutnya environmental hotspot, itu adalah our material topic. Then we focus on what matters the most in our company. Karena kita tahu aspek apa, impact kategori apa, proses yang mana, substance yang mana yang menyebabkan dampak. Nah, LC is comprehensive, one project, multiple impact. Kita bisa gunakan untuk setting target, green public procurement, green public procurement itu, sustainable finance, competitive advantage, circular economy, environmental hotspot, eco-labeling, itu semua bisa. Ini contoh-contoh. Pada saat ini ada contoh di Accor Hotel, dia melakukan LCA, ini public knowledge, Bapak Ibu bisa browse LCA-nya dari Accor. Dari sini dia identify energinya 40-45% adalah di heating system, air conditioning, dan ventilation. Sehingga dia bisa fokus di mana proses yang dia mesti improve. Nah, nanti segala macam inovasinya dia untuk identifying inovasi untuk memperbaiki atau improve heating systemnya, itu kita taruh di sustainability report, kita laporkan. Pada saat kita identify, 40-45% adalah yang paling penting, itu adalah our materiality. Ya, material topik kita. Di sini adalah tentang food juga nih ya, makanan apa, menu apa yang paling banyak menyebabkan dampak. Beef menyebabkan dampak besar, kalau
Kalau ayam atau telur masih lebih kecil, kalau sayur-sayuran juga kecil, makanya kenapa banyak yang beralih ke vegetarian, vegan dan lain-lain juga kalau di orang-orang LCA ini. Nah, dari hasil LCA kita bisa tahu which stages of life yang menyebabkan dampak paling tinggi. Nah, seperti ini. Kita lihat susu. Susu ternyata kalau lihat dari GHG emission-nya, paling banyak kontributornya adalah pada saat pemeliharaan si sapi. 34%, 26% dari crop-nya, crop growing-nya. Sehingga kalau kita mau melakukan inovasi, kita melakukan perbaikan, kita bisa fokus di dua aspek ini. Ini adalah laporan sustainability report nih saya capture. Jadi ini bisa kita tampilkan di dalam sustainability report pada saat kita identify what is the impact. LC bisa digunakan untuk memilih produk ya, yang mana yang baik. Kemudian bisa juga cepetan. Bisa juga menunjukkan environmental information. Jadi gini Bapak Ibu, LC itu ibaratnya seperti nutritional information. Hasil LCA ya, hasil LCA menunjukkan nutritional information analoginya. Atau juga analoginya adalah medical check up. Kita lihat nutritional information dulu. Dari nutritional information ini ya, kita bisa informasikan misalnya nih karbohidratnya berapa, protein berapa, lemak berapa, sugar berapa, itu adalah berapa gram itu ditunjukkan di hasil nutrisi gitu ya. Nah, kalau di hasil LCA, global warming berapa, acidification berapa, eutrophication berapa, resource depletion berapa, itu ada angka-angkanya semua. Nanti ada contohnya di sini di belakang. Informasi itu kita butuhkan agar next pengguna kita, misalnya konsumen, misalnya bisa dengan bijak decide which product atau berapa banyak yang dia mau consume, gitu. Jadi informasi ini sehingga orang-orang misalnya nih kalau kita tadi analoginya dengan gizi gitu ya, misalnya punya penyakit diabetes, perlu menakar berapa gula yang dimakan. Nah, jadi dia ada informasi tersebut. Misalnya suatu produk punya informasi berapa banyak gulanya, sehingga kemudian si konsumen dia akan ngitung-ngitung sendiri, oh saya hari ini udah makan sekian banyak gulanya, berarti saya tidak boleh minum ini lagi deh karena manis misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini sedang diwacanakan untuk masuk ke green public procurement. Selain itu, LCA juga bisa identifikasi, mengkuantifikasi kalau misalnya kita menggunakan material recycle atau kita menggunakan biomasa untuk energi kita, berapa sih dampak lingkungannya? Misalnya contoh biomasa, kalau dia dari waste, ya dia mempunyai 0 impact-nya. Environmental impact-nya itu 0 karena dia waste. Ya, yang kita perlu bayar Soko gitu ya, hanya transportasi dari kita dapetin dari mana tuh si biomasa, misalnya dari Kalimantan dikirim ke Jawa. Nah, kita bayar tuh transportasinya, hitung environmental impact-nya berapa. Tapi material itu sendiri sudah impact-nya 0. Ya. Kalau misalnya pada saat kita mau recycle material itu kita perlu proses-proses recycling, tentunya proses recyclingnya kita tambahkan, tapi tentunya tidak sebanyak kalau kita menggunakan virgin material. Gitu. Jadi ini kita bisa hitung. Kemudian kita bisa hitung juga kalau kita mau melakukan LCA for scenario analysis atau feasibility ya. New technology, saya mau beli mesin A. Nanti mesin A ini dampaknya lebih banyak atau kita tambah untung atau malah jadi rugi nih. Nah, kita assess teknologinya menggunakan menggunakan LCA. Feasibility study. Apakah masih visible for us to drill in this well? Ini contohnya saya well, kebetulan pernah ada kasus juga actually di salah satu oil and gas company gitu ya. Hasil LCA-nya menunjukkan, wah Pak, ini saya ingat banget ya, Pak ini impact-nya gede banget loh Pak, ini kayak produksinya udah besar pasak daripada tiang. Ini enggak, saya jokingly ya ngomong ini enggak ditutup aja nih Pak sumurnya Pak, gitu saya ngomong seperti itu.
Nah, kebetulan kemudian si bapaknya bilang gini, wah, memang kita memang lagi diskusi mau nutup karena secara operation pun secara finance itu sudah kurang visible atau tidak visible gitu ya. Terakhir saya dapat sehingga informasi ini bisa dijadikan informasi dari LCA dapat digunakan untuk decision making. Ya. Sorry. Nah, LCA juga bisa gunakan untuk men-setting target untuk project sustainable financing. Kebetulan ini kami lakukan JAPA, kalau Bapak Ibu buka linknya, kayaknya link dari yang PP share materialnya saya agak broken itu, nanti mungkin saya share ke Amalia untuk untuk bisa buka. Nah, di JAPA ini mereka membuat sustainability link financing framework, dasarnya adalah menggunakan LCA. Ini saya share sedikit ya, ini available online, semua ada. Jadi ada dasarnya perhitungan LCA-nya sehingga kemudian mereka come up with a project. Project-nya ini untuk mengidentifikasi seberapa impactful that project, seperti itu. Kemudian yang kami pernah lakukan juga adalah LCA digunakan sebagai bagian dari comprehensive materiality assessment. Ya, di dalam comprehensive materiality assessment ini didapatkan hotspotnya di mana, areanya di mana, ditambah dengan segala macam stakeholder ini ya, stakeholder survei, stakeholder focus group discussion dan lain-lain. LCA menjadi salah satu part ya. Ini contohnya di laporan FKS Food and Agri, kebetulan kami bantu dalam pembuatan LCA sustainability strategy dan juga reportnya, sustainability reportnya. Ini saya ambil excerpt dari reportnya bahwa dari hasil LCA yang sudah menginclude semua dari raw material extraction, transportasi, shipping, manufacturing sampai disposal, dia bisa menggunakan data dari 90% data company gitu ya. Dia bisa identify di mana most significant environmental impact-nya, kemudian mereka bisa melakukan fokus dalam sustainability improvement-nya. LCA juga bisa digunakan tadi sebagai environmental product declaration. Jadi hasil dari LCA sebenarnya menunjukkan seperti ini, contoh ya, Indonesia Power ini available online, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat juga daftar-daftar yang sudah ada di Indonesia environmental declaration-nya. Combined cycle power plant. Total di sini 0,4 kg CO2 ekuivalen per kWh untuk si power plant ini. Nah, more information kalau Bapak Ibu bisa lihat juga, bisa lihat di environdec.com ya, untuk berbagai macam EPD library, hasil-hasil EPD-nya seperti apa gitu, kita bisa lihat berbagai macam produk, misalnya produk construction product, misalnya kita search, ini banyak EPD yang bisa dilihat ya. Kemudian di dalam EPD-nya ada informasi tadi seperti yang saya tampilkan di sini. Itu. Kalau untuk di Southeast Asia bisa lihat di EPD Southeast Asia, southeastasia.com. Ya, di sini juga ada daftar EPD list yang ada di Southeast Asia. Ya, jadi belum begitu banyak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masih bisa menjadi one of the first one in your sector. Next-nya ya. Sorry. Nah,
banyak sekali LCA/CL typical question yang ada, yang orang bingung gitu ya. Ini bisa dijawab melalui produk kategori rules, ini terlalu detail, nanti bisa ditanyakan. Tujuannya apa? Agar informasi yang disajikan di LC dari hasil LC itu bisa comparable dan kita bisa bandingkan antara produk dari perusahaan satu dengan perusahaan dua. Akhir kata, LC is a comprehensive sustainability matrix, sehingga pada saat kita punya angka-angkanya itu kita bisa support decision making, ya. Karena kalau kita lihat journey dari perusahaan itu mungkin awalnya compliance, kemudian ada market driven juga, marketnya minta, gara-gara udah kumpulin data dan lain-lain, dan kemudian terus berevolusi untuk improve data dan improve informasi support decision making gitu, sehingga pada saat kita melakukan suatu inisiatif apapun itu, kita bisa punya dasar, tidak hanya omong-omong semata gitu ya, karena kalau omong-omong semata nanti kita kena greenwashing, dituntut sama orang. Tapi di sini kita punya data yang jelas, mendasar untuk support decision kita. Ibaratnya analoginya adalah dengan financial accounting, ya. Pada saat kita punya data ekonomi, kita bisa mikir-mikir nih, kita perlu beli barang ini enggak, nanti kita rugi atau enggak, dan lain-lain. Nah, dengan LC ini kita menjadi environmental accounting, karena kita hitung di setiap prosesnya berapa angkanya, kalau kita mau melakukan improvement berapa, kalau kita tidak mau melakukan, kalau kita melakukan skenario ini, visibility, dan lain-lain segala macam, itu semua ada angkanya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kembali sedikit, ya tunggu saya, kalau kita kembali sedikit, LCA itu ibaratnya medical check-up untuk suatu perusahaan. Bapak Ibu setelah medical check-up mendapat hasilnya, ya. Kalau tadi saya hasilnya gizi, kalau ini hasilnya adalah ada kolesterol nggak, diabetes nggak, asam urat, dan lain-lain, itu semua ada hasilnya ya. Hasil medical check-up kita ada bintang-bintangnya. Nah, habis kita dapat bintang-bintang tersebut, kemudian kita akan tergerak, ya. Itu adalah measure ya. Medical check-up adalah measure. Habis kita dapat hasil, ada bintang-bintangnya. Bintang-bintangnya adalah our environmental hotspot. Ya. Kemudian kita akan tergerak untuk manage. Mau diet, mau ganti pola hidup, mau olahraga, dan lain-lain. Itu adalah manage and improve. Gitu ya. Kemudian segala macam inovasi kita harus. Kemudian setelah kita measure, manage, communicate. Kita communicate di sustainability report. Kalau orang tadi kesehatan, kita taruh di Facebook, Instagram, TikTok. Wah, saya dulu berat badannya sekian. Gara-gara saya melakukan berbagai macam gini, bla bla bla, manage and improve, saya jadi langsing. Jadi begini misalnya, seperti itu. Nah, itu adalah tadi measure, manage, communicate. So start quantifying your sustainability effort with LCA, and then communicate through sustainability report. Itu aja Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang tertarik, kebetulan sebenarnya minggu depan ini kami ada training ya, cuma mungkin nggak tahu dadakan atau enggak. Nah, kalau memang ada yang tertarik dan kebetulan waktunya itu ini iklan sponsor ya. Kalau kebetulan waktunya ada yang pas, bisa, kami ada training minggu depan 23 sampai 26 Mei untuk LCA and tools. Walaupun ini judulnya untuk proper, tapi sebenarnya kontennya bisa applicable untuk segala macam kebutuhan yang tadi saya sudah sebutkan. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak, semoga dapat bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan, saya kembalikan ke Amalia. Iya, terima kasih Bu Jessica untuk pemaparannya. Bu Jessica, kebetulan ini ada pertanyaan di kolom chat. Ya.
Sebentar saya buka. Oke. Pendalaman dari Pak Rohmat Purnomo ya dari Gresik. Halo Pak Rohmat, apakah ada pendalaman bersertifikasi profesi untuk LCA? Nah, saat ini sertifikasinya ada bentukannya SKKNI yang sedang digodok Bapak Ibu sekalian, ya. Walaupun ada standar kompetensi khusus yang ada, tapi itu akan luruh dan digantikan oleh SKKNI. Targetnya SKKNI-nya akan keluar tahun ini. Kebetulan saya adalah ketua tim konseptornya dengan BNSP. Jadi ada, kalau misalnya saat ini yang beredar adalah training-trainingnya, training untuk persiapan ke sertifikasi. Tapi sertifikasi ya still ongoing. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Kemudian pertanyaan dari, ini saya langsung jawab gini aja ya, Iya. Mal ya. Boleh, Mbak. Dari Ibu Dina Feritsa, apakah SE bisa dilakukan untuk menghitung produk yang akan diproduksi? Maksudnya belum diproduksi ya, bisa. Hitungannya sebagai feasibility analysis atau design stage gitu. Jadi di sana kita biasanya gunakan data-data desain, misalnya Bapak Ibu sudah punya hitung-hitungan desain proses, atau bisa juga gunakan data-data sekunder seperti itu. Biasanya kalau kita desain kan kita udah ada hitung-hitungannya, ini akan kira-kira kalau bisa menggunakan mesin ini produknya target kita akan menghasilkan sekian. Nah, pada saat untuk apa skenario gitu ya, skenario sama kayak ekonomi lah, visibility gitu ya. Kita skenario-nya kita konservatif seperti apa, optimis seperti apa, pesimis seperti apa, dihitung datanya biasanya menggunakan data simulasi dan data dari database. Berapa tahun baseline yang dianjurkan untuk menghitung LC untuk baru berjalan 3 bulan bisa dilakukan? Biasanya sebagai rule, apalagi kalau misalnya kita mau bikin environmental product declaration itu udah clear, data itu 1 tahun, Bapak Ibu, ya, karena data 1 tahun itu yang representatif. Ada kalau misalnya kita mau mulai melakukan LCA dengan misalnya data tadi 3 bulan yang Ibu sebutkan, bisa saja. Tapi bukan sebagai data baseline. Berarti kita masih lihat, oh ini kemungkinan hotspot nih, coba kita fine tune di mana. Oke, kita perbaikin lagi sampai kita punya data yang stabil, representatif. Jadi minimum biasanya 1 tahun datanya. Nah, kemudian Bu Dina, sejauh mana hasil LC didisclose dalam sustainability report untuk menaikkan ESG rating? Key point yang perlu di-highlight apa? Oke, LCA biasanya digunakan untuk pada saat kita mendefine, kita sebutkan pada saat kita mendefine ini adalah materiality topik kita, materiality assessment kita, itu ditentukan berdasarkan LCA, science-based approach. Itu yang kita bisa highlight bahwa kemudian bisa juga kedua adalah penentuan target. Karena di sustainability report kita sering ditanya targetnya berapa ya Bapak Ibu ya. Nah, targetnya dasar dari mana? Kita sebut data targetnya ini kita hitung science based approach menggunakan berbagai skenario menggunakan LCA. Jadi itu akan tick the point atau mark untuk ESG. Kemudian apalagi adalah perhitungan GHG emission scope 1 2 3 ya biasanya kita ya. Nah, itu juga kita bisa highlight di situ bahwa perhitungannya ini komprehensif menggunakan LCA gitu, bukan berdasarkan hanya emission factor gitu. Jadi ini sudah komprehensif memperhitungkan traceability supply chain seperti itu. Di dalam supply chain juga bisa kita angkat juga bahwa kita sudah melakukan LCA, kita sudah identifikasi di dalam supply chain kita yang mana yang hotspot sehingga kita bisa manage supply chain kita dengan lebih baik, misalnya seperti itu. Itu mungkin yang hal-hal yang bisa di-highlight.
Bu Dina, betul sekali. Menggunakan forecast data bisa menggunakan data simulasi. Misalnya kita ada perhitungan simulasi, forecast lah, betul bahasanya. Kemudian apakah dari Ibu Bapak atau Ibu nih ya, Bapak Ibu Karmel ya, Pak Karmel Maiden dari IBI KKG, ini saya nggak familiar. Apakah LC dapat juga dilakukan pada sektor keuangan perbankan? Oke. Nah, pada saat sektor keuangan perbankan yang kita quantify adalah seberapa impactful our investment. Nah, pada saat kita melakukan menghitung impactful investment-nya itu, kita bisa menggunakan LCA. Tadi seperti contoh saya untuk sustainable financing ya. Informasi jadi seperti ini. Bapak Ibu bisa membuat semacam ya mungkin simple kalkulator lah ya, belum ada saat ini, tapi bisa kita garap bersama apa Ibu kali ya, ke Ibu Karmel kali ya, Bu Karmel. Kita bisa garap bersama menghitung kalkulator misalnya, oh kalau dia efisiensi sekian, dia menggunakan dari proyeknya itu bisa efisiensi seberapa banyak, nilai impact-nya berapa, itu bisa dihitung sehingga bisa kita jadikan acuan untuk financing-nya misalnya. Ini akan kita kasih kredit atau tidak seperti itu. Hasil dikomunikasikan di SA berdasarkan G4 financial sector atau bukan? Ya bisa. SA apakah juga dilaporkan ke OJK atau hanya dokumen internal? Dokumen internal, Bapak Ibu. Karena LC itu isi perut, ya, technical document, ya. Hasil LC seperti apa yang bisa kita tampilkan? Contohnya kayak tadi, bentuknya EPD atau bentuknya executive summary. Udah hasil ujungnya. Oh, hasilnya impact-nya sekian, hotspot-nya di sini, ini adalah isu-isu yang material, nilai kita berapa, itu boleh kita sajikan, nilai akhir. Tapi dokumen technical report-nya, ini ngitungnya dari mana nih, segala macam, pakai raw material, ini, itu adalah internal report biasanya, isi perutnya. Jadi itu digunakan, baru kita rangkum, kemudian kita sajikan ke apa yang aman, karena bagaimanapun it is a competitive world gitu ya, kita tidak mau membuka diri kita kemudian kita jadi vulnerable ntar kemudian kita diserang oleh berbagai macam pihak gitu kan ya. Jadi summary, intisari hasil dari LCA saja yang dihasilkan ada 2, hotspot atau environmental hotspotnya alias our materiality. Kedua adalah hasil medical check-up-nya tadi EPD, hasil akhirnya itu berapa nilainya, karena nilai akhir tersebut yang akan bisa digunakan untuk whoever decision maker, tadi bisa juga diperbankan itu tadi. Apakah LC bersifat comparable, hasil assessment bisa dibandingkan antara industri dengan fungsinya sama? Bisa, asalkan ya pada saat membuat LCA itu sudah mengikuti produk kategori rules untuk sektor tersebut, produk tersebut. Tadi di www.environdec.com itu ada produk kategori rules. Jadi itu gratis, tapi harus ada registrasi, gratis dengan registrasi gitu ya. Nah itu ada daftar-daftarnya semua. Sehingga kalau kita lihat hasil LC atau EPD (Environmental Product Declaration) yang ada di Environdec tersebut, misalnya listriknya akan setara semua karena cara perhitungannya itu sama. Semen yang sejenis akan comparable gitu. Kemudian penarikan data LC dan data untuk SR apakah menggunakan software aplikasi tertentu? Ya, ada softwarenya Bapak Ibu sekalian. Contoh tadi saya tampilkan, mungkin tadi tidak saya sebutkan. Contoh software adalah Simapro LCA software. Kebetulan kami di LASEK Indonesia adalah distributor resmi untuk Simapro untuk di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ada juga software-software lain yang beredar. Tujuannya apa menggunakan software ini? Karena tadi perhitungannya dari cradle to grave. Jadi banyak banget datanya. Jadi kalau tidak pakai software itu ribet, super ribet. Oke, ada pertanyaan lain yang mungkin dari peers yang tidak ada di chat yang bisa yang mau angkat tangan mungkin? Boleh Bapak Ibu.
Yang mau raise hand silakan. Boleh tanya, Bu? Ya, Silakan Pak silakan David. Pak. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Untuk LCA ini bagusnya dilakukan sebelum produk jadi atau planning dulu, align dengan planning produk ya, atau setelah produk jadi dan bagaimana caranya ya. Kalau setelah produk jadi apakah terlambat? Ya. Dan yang kedua pertanyaannya Bu ya, untuk industri penerapan LCA Bu ya, untuk di toll road ya, bagaimana kita melakukan dan mulai dari mana Bu? Oke, baik Pak. Terima Saya kasih. coba yang pertama dulu ya Pak ya. Apakah bisa sebelum dan sesudah ya? Kalau produknya sudah jadi, kita bisa hitung untuk improvement kita. Seperti itu Pak. Ya, sehingga kita bisa identify, oh ini yang perbaikan selanjutnya. Tapi kalau misalnya produknya belum jadi, kalau tadi Bapak contohnya adalah jalan tol gitu ya. Nah, itu sebelumnya Pak. Jadi jangan sampai kita udah jadi terus tahu-taunya wah ini ternyata dampak lingkungannya tinggi gitu. Jadi ini LCA itu sebenarnya kalau kayak seperti di perusahaan di Jepang ya, ataupun proyek-proyek yang berkaitan dengan Jepang, itu biasanya bagian dari feasibility assessment. Jadi feasibility biasanya kan kita kan cuman AMDAL saja ya Pak, minimum kualitatif ya. Nah, LCA ini juga bisa digunakan untuk secara kuantitatif. Karena kami pernah ada kejadian juga dia udah beli mesinnya, tahu-taunya pada saat di-assess mesinnya itu pada saat maintenance during usage stage gitu ya, itu boros sekali listriknya. Akhirnya dia nggak pakai lagi, kemudian udah stop mandek gitu ya. Listriknya boros, padahal dia mau hemat air kalau nggak salah seingat saya mau hemat air, tapi listriknya wah parah gitu ya. Listriknya, maintenance-nya dia ada bahan yang mesti ditambahkan setiap kali. Nah, bahan-bahannya itu ada yang menyebabkan dampak lingkungan begitu. Jadi baik untuk digunakan sebelumnya. Kalau untuk toll road tadi, mulainya dari mana misalnya? Biasanya kita untuk bidang konstruksi ya, kita mulai dari BOQ Pak. Gitu. Kita punya bill of quantity-nya berapa apa saja, misalnya ada semen, ada besi, ada apa konstruktur dan lain-lain. Kemudian kita hitung dari BOQ tersebut berapa environmental impact-nya dari material A, B, C, D, E ini, terus proses pengerjaan bikin toll road-nya itu apa saja digunakan, misalnya menggunakan mesin alat berat, menggunakan apa segala macam itu kita hitung. Kemudian kita hitung juga lifetime. Nah, lifetime ini penting karena di lifetime itu ada apa? Ada maintenance, ada penggantian, gitu ya, maintenance, repair itu ada masuk. Jadi seandainya kita sudah pilih nih suatu barang atau suatu komponen, harganya murah, tapi 2 tahun udah jebol, gitu ya. Akhirnya terus kita tambah lagi. Nah, itu kita nambah tuh environmental impact-nya sesuai, gitu Pak. Kalau kita punya suatu material, ataupun apapun ini yang kita punya, barangnya itu dia punya lifetime yang lebih panjang, lebih lama, gitu ya. Nah, unit fungsinya itu dibagi dengan fungsinya. Misalnya kalau kita jalan tol, saya kebayang lamanya aja kali ya Pak ya, bukan banyaknya mobil yang dilalui. Mungkin idealnya sih banyaknya mobil yang melalui ya kalau jalan tol gitu ya. Kita bagi nih kira-kira berapa ton nih. Sama seperti kita menggunakan suatu tas misalnya, plastik misalnya. Plastik kita tas plastik kita sekali pakai udah pasti biayanya dibagi ininya udah langsung hilang, itu gitu jadi bebannya berat gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan plastik yang reusable 10 kali atau 20 kali, habis itu plastiknya bisa digiling ulang gitu ya. Jadi longer lifetime. Begitu Pak. Jadi tadi dari untuk toll road usage-nya dihitung, lifetime-nya ya tergantung dari functional unitnya, dari unitnya fungsinya apa. Kemudian end of life-nya seperti apa. Kalau sudah tidak digunakan lagi dihancurin atau apa, tapi mungkin kalau jalan tol kan kita nggak hancurin ya, tapi kalau gedung mungkin rumah atau apa, mungkin setelah 50 tahun atau setelah 70 tahun mungkin dihancurin misalnya seperti itu. Atau kalau bisa 100 tahun, nah itu kita hitung semuanya. Seperti itu Pak. Pak David, mudah-mudahan
boleh menanggapi Bu. Kalau di Boleh. building kan ada namanya building as usual, itu dilakukan sustainability dengan retrofit kan Bu ya? Ya, Retrofit ya. Meskipun tuh biaya tinggi tapi masih ada semangat untuk efisiensi ya. ya, Apakah di sini bisa dilakukan ya, mungkin asumsinya juga biaya tinggi tapi ada efisiensi gitu loh. that's right, Pak. Dan ada lagi Bu, satu lagi terakhir pertanyaan Bu. Kelanjutan LC ini apa Bu? Sertifikasi. LCA itu sebenarnya sertifikasi produk, Pak. Tadi, EPD tadi. Oh, jadi targetnya sertifikasi ya, bukan hanya proses Bu ya. Semua sih, Pak. Tergantung kita mau ngapain. Nah, nanti Sebenarnya. yang mengeluarkan mana Bu? Lembaga mana? Nah, kajiannya sendiri itu tidak disertifikasi, Pak. Kajiannya ya, dokumen. Karena dokumen bisa berbagai macam. End produknya yang disertifikasi. Orangnya bisa disertifikasi, kemudian hasil end produknya tadi seperti brosur tadi, Environmental Product Declaration, itu bisa disertifikasi. Kalau Bapak produknya adalah tadi untuk financing, setting target, yang mensertifikasi adalah si scheme owner dari misalnya apa nih, misalnya Green Bond Principle atau auditor verifier untuk bond misalnya. Nah, yang berverifikasi itu. Jadi LCA ini adalah metodologi, gitu Pak. Oke, ini metodologi Bu ya. Oke. Betul, metodologi. Produknya yang kemudian kita sertifikasikan. Kalau kita hubungkan dengan konstruksi, nanti jadi bangunan hijau, gitu, konstruksi hijau yang jadi yang sertifikasinya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak David. Ada Mbak, lagi? ini ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Pak Mardalina. Seluruh aspek ESG belum Bu, baru khusus untuk environment saja, gitu. Yang social LCA itu masih bentukannya agak manual ya, gitu. Sama-sama, Bu Mardalina. Ya, oke Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin bisa resen. Ini ada di kolom chat, Mbak. Kita lihat lagi. Bisa, Pak. Bu, sorry, Ibu Indayani Daud. Nah, kebetulan nih pertanyaannya. Jadi di pemerintahan itu kami sudah beberapa kali bantu Bappenas untuk menghitung LCA ya. Yang salah satu untuk public policy ya. Salah satu yang paling sukses menurut saya itu adalah perhitungan food loss, food waste. Food loss, food waste oleh Bappenas. Mungkin saya share screen nih. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat itu ada Food Loss and Waste Indonesia, Bappenas itu proyeknya dengan low carbon development. Itu ada reportnya. Mana nih ya? Ini Bapak Ibu bisa search, saya kayaknya ada di LCDI ya. Itu bisa dibaca contohnya Bapak Ibu, LCDI Indonesia. Nah, ini adalah summary, di situ public policy berdasarkan hasil LCA. Itu bisa digunakan masuk ke RPJMN waktu itu. Jadi sebenarnya LCA ini environmental accounting method ya, karena dia komprehensif, kita bisa hitung. Nah, penggunaannya apa? Tergantung kita mau gunakan untuk apa. Tadi yang di slide-slide saya itu saya menginspirasikan yang saat ini sudah banyak dilakukan. Gitu. Kuncinya adalah menghitung. Kami juga kalau misalnya ada yang tahu dengan Carbon Border Adjustment Mechanism ya, CBAM ya, saat ini ya lagi didiskusikan, itu juga sebenarnya minta
environmental information ya, environmental product declaration mintanya, hasil LCA basically. Kalau Bapak Ibu familiar dengan carbon trading, carbon market, carbon capture, itu biasanya perhitungannya juga menggunakan life cycle assessment seperti itu. Tadi saya tidak ada di slide saya.